Halo pemirsa, ini adalah lanjutan dari episode 12A. Ada 10 topik menarik yang akan dibahas dalam episode berdurasi 1 jam ini. Tiap 30 menit akan ada jeda. Silakan tekan pause untuk jeda memulihkan konsentrasi, mengingat video ini padat informasi. Semoga ada manfaat dari serial video sederhana dan penuh kekurangan ini. Selamat menikmati. Very high-altitude nuclear explosion. In the Pacific, as part of the Hardtack series, 3 effect shots, Yucca, Orange, and Teak, were detonated at respectively 26, 43, 77 kilometers. Highest burst was the 400-kilometer Starfish event, launched by a pod-carrying Thor missile. Its yield was 1.4 megaton. Oleh sebab itu, semua dongeng satelit dan ISS mengklaim berada pada ketinggian 400 km. Proyek fiktif triliun dolar yang paling enak di dunia, sebab tak ada yang bisa mengaudit barang di angkasa luar. Laporannya cukup dengan gambar-gambar kartun CGI dan trik sulap murahan. Kembali pada pertanyaan di awal tadi, matahari itu di atas kubah atau di bawah kubah? Jawabannya, kubah langit itu berlapis. Ada yang di atas matahari dan ada yang di bawah matahari. Jarak langit yang paling bawah adalah 100 km. Matahari ada pada ketinggian 5.000 km. Era kebohongan bisnis angkasa luar dimulai tahun 1957 dengan diluncurkannya Sputnik. Anda percaya bola bowling sebesar 50 cm bikinan Soviet itu bisa melayang di angkasa dengan kecepatan 28.000 km per jam? Laporannya cuma gambar-gambar kartun seperti ini.
Sputnik 1957 adalah false flag agar rakyat menyetujui turunnya budget $1 triliun buat NASA 1958. Mega proyek fiktif pergi ke bulan untuk memuluskan agenda proyek fiktif berikutnya, bisnis satelit. Pertanyaan umum lainnya adalah, jika kubah bumi tak dapat ditembus bom nuklir, kenapa meteor bisa tembus? Bukankah banyak bukti-bukti meteor jatuh di bumi dan di bulan? Bukankah itu yang mengakibatkan dinosaurus punah 65 juta tahun lalu? Kita harus bisa bedakan antara fakta dengan berita propaganda. Faktanya, tak ada satupun orang yang pernah melihat meteor menabrak bumi dan menghasilkan krater atau lubang kawah seperti itu. Itu adalah teori, diceritakan berulang-ulang baik di pelajaran sekolah, media massa, film-film Hollywood, dan lain-lain. Karena sering dengar, orang merasa familiar dengan konsep itu sehingga teori dianggap sebagai fakta. Padahal, faktanya tak ada satupun orang pernah melihat meteor menabrak bumi dan membentuk krater seperti itu. Meteor baru tampak di ketinggian 100 km dan meledak seperti menabrak sesuatu di ketinggian 30 km. Tak pernah sampai membuat lubang di bumi. Silakan Anda riset sendiri. Semua meteor selalu hancur seperti menabrak sesuatu, tak pernah sampai membuat lubang di bumi. So the boom, the sound itself, shook the earth and broke the windows and scattered debris? Is that how that happened? Absolutely. We're talking about something that moves through a medium much faster, and I say medium, it's a little bit scientific term, but whatever it is around it, this case being the air. Karena sejak kecil dicekoki dongeng NASA pergi ke angkasa luar, banyak yang sulit untuk percaya bahwa langit tak dapat ditembus. Meski sudah ditulis dalam kitab suci, orang lebih percaya atau beriman pada propaganda sekte penyembah iblis ketimbang beriman pada kitab suci. Lucunya, sebenarnya kalangan sains sendiri yang mengatakan bahwa langit tak dapat ditembus. Waktu pertama kali NASA mendongeng pergi ke bulan, banyak saintis yang tidak percaya karena tahu ada medan radiasi Van Allen belt. Jangankan manusia, peralatan elektronik pun tak akan selamat melewati Van Allen belt yang ditemukan sekitar tahun 1958 bersamaan dengan berdirinya NASA. My name is Kelly Smith, and I work on navigation and guidance for Orion. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. Baru mau pelajari radiasi Van Allen belt, katanya NASA udah 6 kali kirim manusia bolak-balik ke bulan. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Kemudian, belakangan ini, para saintis sendiri yang mengatakan bahwa bumi dilindungi oleh perisai yang tidak kelihatan, seperti film Star Trek. Jadi, mestinya, jangan tanya kalau bumi ini datar ada kubahnya, bagaimana meteor bisa tembus. Jika bumi berbentuk bola pun, menurut para saintis sendiri, tetap saja meteor tak dapat tembus akibat perisai yang tidak kelihatan itu. Lantas, bagaimana dengan bukti-bukti kawah akibat benturan meteor? Lubang-lubang seperti itu disebabkan oleh dua hal.
Pertama, lubang akibat ledakan nuklir. Silakan Anda search nuclear crater. Akibat ledakan nuklir dipropagandakan sebagai lubang akibat meteor. Kedua, lubang-lubang seperti itu akibat peristiwa geologi yang disebut land sink. Silakan Anda riset sendiri. Search di Google, land sink. Terjadi di mana-mana di dunia dalam ukuran kecil maupun besar.
Demikian halnya dengan bulan. Seiring dengan bangkitnya kesadaran Flat Earth, banyak yang sering memperhatikan bulan dengan menggunakan kamera resolusi tinggi. Ini adalah kamera Nikon P900 biasa, biasanya untuk memotret atau merekam video benda-benda di bumi. Ini adalah contoh zooming benda di bumi yang tidak terlalu jauh jaraknya. Yang mengherankan, kenapa kamera sederhana itu bisa menzoom bulan sampai begitu detail? Tak mungkin jika bulan jaraknya 400.000 km. Bulan tak sejauh itu. Perhatikan bagian bulan yang tak bercahaya. Mana mungkin itu bayangan bumi? Jelas sekali itu adalah langit yang ada di belakangnya. Mana ada bayangan berwarna biru? Bulan tampak transparan. Kadang bintang terlihat di bagian badan bulan yang transparan. Oleh sebab itu, pada zaman dulu, banyak simbol bulan dan bintang yang masih digunakan orang sampai sekarang. Sebagian kalangan Flat Earth percaya bahwa sinar bulan akibat pantulan matahari. Ini harus bisa dibuktikan dengan eksperimen. Kita open mind saja, mencari kebenaran meski kebenaran itu tak sesuai dengan keinginan kita. Steve Torrance misalnya, percaya bahwa sinar bulan akibat pantulan matahari. Ia melakukan eksperimen pada model bumi datar dengan menggunakan data-data saintifik. Contohnya ini, tanggal 13 Maret 2017 lalu, bertepatan dengan tanggal 14 kalender Hijriah. Artinya, tengah bulan Hijriah itu sudah pasti bulan purnama. Secara konseptual, mungkin saja bulan purnama akibat pantulan sinar matahari yang posisinya tegak lurus seperti itu. Tapi itu cuma model animasi. Harus bisa dibuktikan dengan eksperimen. Bagaimana mungkin daratan di bawah bulannya gelap alias malam hari, tapi bagian bulannya terang benderang menjadi purnama. Sekali lagi, buktikan dengan eksperimen, bukan dengan pendapat dan opini. Apapun hasilnya, kita harus terima. Sebelum bisa dibuktikan dengan eksperimen benda nyata, berarti itu cuma teori berdasarkan asumsi yang diperkuat model animasi. Sama saja seperti NASA. Contohnya soal gerhana yang diajarkan di sekolah. Teorinya, gerhana bulan akibat masuk bayangan bumi. Ada bayangan umbra dan penumbra. Kenyataannya, mana ada bayangan mengecil. Semakin jauh objek dari sumber cahaya, semakin besar bayangannya. Mana mungkin area gerhananya kecil seperti itu. Dan bagaimana mungkin jalurnya zigzag seperti itu? Sebaliknya, coba letakkan jalur gerhana itu pada peta Flat Earth. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Bagi yang percaya sinar bulan adalah akibat pantulan matahari, harus bisa membuktikannya secara empiris, baik lewat eksperimen nyata maupun dengan melihat fenomena nyata, posisi bulan dan matahari. Contohnya ini, matahari sudah hampir terbenam di horizon di bagian bawah. Tapi, fase bulan justru yang terang yang bagian atasnya. Hal ini tak mungkin terjadi jika sinar bulan akibat pantulan sinar matahari. Sebagian kalangan Flat Earth lainnya percaya bahwa bulan punya sinar sendiri. Mereka telah memverifikasi lewat eksperimen dan observasi. Pertama, lewat eksperimen suhu sinar bulan yang lebih dingin dari areal yang tidak kena sinar bulan. Ini menunjukkan bahwa sinar bulan yang dingin merupakan polaritas dari sinar matahari yang panas. Matahari maskulin, bulan feminin, yin dan yang, divine balance energy. Kedua, lewat observasi. Perhatikan sinar bulan ini. Apakah itu pantulan sinar matahari atau bulan punya sinar sendiri? Observasi juga dilakukan oleh seorang pilot Indonesia yang merupakan member FE101 Discussion Forum. Ia merekam alam dari kokpit pesawat yang lebar. Dari ketinggian 11.000 km, bulan terlihat dekat dan punya sinar sendiri.
Pertanyaannya, kalau bulan punya sinar sendiri, bagaimana dengan fase bulan? Sebenarnya hal ini sudah dijelaskan pada episode 4. Ini adalah versi lain dari demo fase bulan akibat mekanisme internal dari bulan. Bahkan, Anda lihat sendiri, sinar dari bagian dalam bulan pun dapat membuat permukaan bulan memiliki bayangan.